Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini akan saya upload di YouTube. Jadi, perkenalkan saya Nabila dan adik saya Ananta Buana Burhan. Kita akan sharing time. Curhat-curhat. Mendadak. Mendadak, super mendadak. Saya juga ini super mendadak juga ideku. Tapi kan sebelumnya sudah memang pernah saya bilang toh. Dan tepat waktunya ini free. Jadi Ananta free, saya juga lagi free. Tapi belum makan saya. Sama. Ya makan bareng Mik via virtual. Cie. Jangan Dapat Kai. coy. Aku bilang Kai Nur ini. Dua-dua jomblo. Kenapa? Nah, Miki. Iya dapat ya. Oke. Ananta, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Nabila apa kabar? Alhamdulillah, bekhair. Barakallah. Oke. Ananta bisa cerita dulu. Ananta cerita ketemunya kapan? Apa Kak? Ketemu dengan Kak Nabila kapan? Oh gitu. Iya, jadi pertama kali ketemu Kak Nabila itu sebenarnya lama di SMP Kak To. Satu SMP Ki. Dulu Ya, itu Kak Nabila memang bintang mentong di SMP. Jadi diragukan. Nah, artis di SMP karena banyak prestasi, bukan karena artis banyak sensasi. Nabila ini, ya. yang saya tahu diam-diam perhatikan Kak. Dulu SMP tuh karena dulu SMP juga, ya banyak fansku ceritanya. Ya, tapi saya bukan fansnya, maaf ya, mohon maaf. Bukan. Tapi nakepoi Kak tuh, Nabila bilang, siapa itu anak-anak? Nah gitu. Nah yang saya tanya Kak Nabila itu SMP pernah ikut Olimpiade intinya pernah. Kemudian yang paling prestisius itu yang ke nasional bahasa Inggris, storytelling ya Kak? Atau debat? Storytelling. Oh, storytelling. Memang sudah jago dari SMP bahasa Inggrisnya. Kemudian pas SMA, di situ mulai lebih akrab sama Kak Nabila. Lagi dan lagi setiap hari Senin, Kak Nabila itu di upacara dipanggil namanya, tapi bukan sebagai siswa yang nakal, tapi sebagai siswa yang berprestasi. Oh, hari ini Nabila juara A. Gitu. Pokoknya hampir setiap hari Senin, makanya terkenal itu. Yang kesempatan maka juga. Ya harus semakin kenal sama Kak Nabila supaya tertular ke prestasinya. Ya akhirnya. Wah, Gitu. ada gimmick-gimmick. Ada pitch-pitchnya ternyata, guys. Ya. Ya, kalau Ananta ini termasuk anak yang pintar, terus patuh kepada orang tua dan guru-guru. Jadi dia termasuk salah satu patuh kepada idola. Ya, patuh kepada kakak ya. Karena saya sudah dianggap kakaknya. Terus ada juga gelarku di FL. Iya, FL. Nggak boleh orang tahu kah? FL. Iya, FL. Atau buka Mi? Jangan, Mi. Jangan lah. Iya, jangan, Mi. Terus saya kenalnya nanti itu kan dia cerita tentang di SMP, terus saya kepoin, kan dikepoin sebenarnya. Soalnya banyak yang fans teman-temanku karena nanti ini pintar, dia dari SD 2 baru itu Olimpiade sampai nasional kayaknya dia deh meraih medali juga. Seleksi internasional itu hari Kak. Wih, jadi sudah dari SD Ananta ini berprestasi gitu loh. Jadi nggak diragukan juga kalau misalnya sekarang dia sudah bisa dapat beasiswa unggulan, kemudian jadi mawapres nasional, mawapres UMS, siapa tahu mawapres nasional beneran, amin. Amin. Tahun 2020.
Jadi dia berkutat di bidang itu, akademik non akademik dengan sangat baik. Kemudian dia adalah salah satu adik favoritku di antara semua adik. Saya punya banyak adik, jadi saya itu hampir bisa jadi kakak semua orang. Wah. Jadi kalau saya tuh ya Dokter pribadi didekati, ya. oh ya, kalau Ananta dokter pribadiku. Terus apa lagi nih? Kalau saya sebenarnya orang yang kalau didekati dan saya nyambung, ya monggo, maksudnya ya sudah kita bisa jadi kakak adik, teman yang baik. Kalau kamu mau konsultasi silahkan. Nah, Ananta ini termasuk adalah orang yang paling intens gitu, yang kayak paling sering kontak dia deh Iya. daripada yang lain. Jadi kalau misalnya kita minta bantuan itu kita nggak kaget. Biasa tuh ada orang yang lama sekali pindah hubungi Ki, itu pun butuh Pi. Aduh. Aduh. Sebenarnya nggak masalah. Tapi ada kadang ada perasaan yang muncul, deh nanti pernah hubungi butuh Pi kayak begitu. Tapi tidak semua sih. Cuman ada beberapa lah yang seperti itu. Jadi, nah apa sih yang akan kita bahas di sini? Banyak hal tentang kehidupan bisa. Kehidupan merantau. Kita bahas tentang Oke. kehidupan merantau saja. Kayaknya menarik nih, kehidupan merantau. Nah, gimana sih Ananta pada sudah berapa tahun di sana? Sudah 1 tahun lebih kah? Atau sudah 2 tahun kah di sana, di Samarinda? Dan gimana sih ceritanya sampai Ananta memilih Samarinda untuk melanjutkan studinya? Kenapa tidak di Jawa saja seperti kakak? Kenapa tidak di Palembang? Atau kenapa tidak di Bali? Kenapa tidak di Makassar dekatnya gitu? Oke, silakan Ananta. Oke, jadi saya lulus di Universitas Mula Warman tahun 2018. Jadi 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Nah, saya sebenarnya bukan pilih di sini awalnya. Mau kuliah di kampus favorit saya di Unhas. Dulu masih favorit Unhas, tapi sekarang sudah Unmul yang favorit. Nah, karena saya tidak lulus SNMPTN di Unhas, akhirnya saya coba SBMPTN, Fakultas Kedokteran di Unmul. Nah, akhirnya ya luluslah di sini. Allah kasih rezekinya di sini. Kenapa tidak pilih Jawa? Karena saya dulu agak apa ya? Agak bilang kalau masuk di Fakultas Kedokteran itu harus cari persaingan yang agak longgar gitu. Jadi saya lihat Unmul ya lumayan bisa ada peluang untuk lulus, dan alhamdulillah sekarang juga sudah terakreditasi A, Fakultas Kedokterannya sudah setara dengan Fakultas Kedokteran yang ada di Jawa atau di Sulawesi. Nah, yaitu sangat banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Kalau saya menyesali lulus di sini itu salah, tapi justru saya bersyukur lulus di sini. Sangat banyak hal yang bisa saya dapatkan di Unmul, ya. Salah satunya itu ya ini prestasi. Alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi utama di Universitas Munawarman. Iya. Jadi banyak plus-plusnya. Makanya apa yang kita inginkan bukan berarti itu yang kita butuhkan. Belum menjadi belum. Jadi ternyata apa yang dibutuhkan Ananta itu terpenuhinya di Samarinda, bukan di Makassar. Iya. Jadi jangan kita harus selalu putus asa kalau misalnya kita tidak diterima di kampus yang kita inginkan. Nah, itu yang kita inginkan, tapi Allah lebih tahu mana yang kita butuh. Betul. Sama kayak saya. Kalau saya, alhamdulillahnya, karena saya memang dari dulu mau ke Malang, jadi saya jatuh cinta di Malang tuh saat pertama kali nginjak kaki di Malang 2014. Itu waktu saya kelas 1. Perjalanan pulang dari Kediri. Jadi saya pernah dapat beasiswa kursusan di sini. Jadi itu mungkin Ananta sudah pernah dengar cerita ini, tapi ini buat teman-teman yang lain juga. Jadi saya jatuh cinta sama airnya, guys. Jadi air di masjid kan. Kalau di Malang itu punya masjid, kok ada kolam. Jadi kalau misalnya kita mau wudhu, kita harus melewati kolam itu dulu. Kakinya harus injak itu. Nah itu saya heran dong, kok masjidnya kayak gini. Tapi
ternyata itu disengaja karena memang orang di sini keluar masuk, apalagi keluar dari WC atau kamar mandi itu mereka harus mencuci kakinya lagi. Jadi biar masih basah dan masih bersih kayaknya rasanya itu. Jadi mereka tetap hampir semua masjid di sini tuh gitu. Jarang banget yang nggak ada, jarang. Nah, itulah yang membuat saya senang. Maksudnya saya kayak merasa, aduh airnya Gara-gara dingin itu ya. sekali kayak. Jadi bener. Jadi gara-gara air. Gara-gara air dan airnya itu ternyata di sini pada saat saya di sini saya lebih glowing. Wih. Jadi saya tidak kudel lagi. Tidak seperti pada saat saya masih di sana di Sulawesi karena di sana kan panas, di sini tuh dingin. Kalau sekarang ini lagi musim dingin deh. Jadi kan kalau kemarau Malang itu dingin. Nah, terus Malang. Saya dulu waktu saya mau ikut SNMPTN, saya dari dulu dari kelas 1 SMA sebelumnya juga saya tuh bilang, ya Allah saya mau masuk perguruan tinggi dengan SNMPTN. Jadi ini beda cerita dengan Ananta. Ananta kan dia tidak lulus ya. Jadi ini ada versi lulus dan tidak lulus. Nah, ini konten menarik ini. Iya. Nah, jadi yang saya lulus SNMPTN, tapi sebelumnya saya sudah punya cita-cita dan punya ambisi. Saya harus dapat SNMPTN. Kenapa? Karena saya punya kekurangan. Saya punya kekurangan di mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi kalau misalnya saya ikut SBMPTN, saya rasa agak sulit gitu, lebih sulit saya masuknya gitu. Jadi saya harus mempergunakan hal yang bisa mengantar saya masuk perguruan tinggi tanpa harus mengikuti soal gitu itu. Jadi karena ada SNMPTN ini, saya bersyukur banget Allah memberikan SNMPTN dan saya bisa lulus di SNMPTN ini. Iya, karena itu kalau misalnya saya tidak lulus SNMPTN, Dek, jujur saya kayak rasanya tidak sanggup untuk ikut SBMPTN. Serius. Susah Jadi soalnya saya sudah SBMPTN, menakar Kak. itu. Makanya saya memang kalau misalnya untuk soal-soal analisis mungkin masih bisa, tapi kayak menjawab esai gitu masih bisa. Tapi kalau untuk pilihan ganda yang mengecoh-ngecoh, saya paling tidak suka pilihan ganda, serius. Paling tidak suka pilihan Iya. ganda. Pantas pilih Iya. sastra Inggris ya. Eh, iya. Terus yang lucu juga apa ya? Itu salah satu motivasi saya kenapa saya mau berprestasi. Makanya yang tadi Ananta bilang hampir setiap hari Senin saya maju untuk dapat piala. Itu sebenarnya karena itu jadi goal saya itu target saya sebenarnya SNMPTN. SNMPTN. Dan apa yang harus mengantar saya adalah sertifikat prestasi. Padahal cuma 3 yang dibutuhkan. Tapi saya alhamdulillah dapat banyak. Mulai dari debat bahasa diapain itu yang Inggris. lain, Kak? Yang lain itu bisa aplikasi untuk beasiswa unggulan. Jadi bermanfaat banget. Alhamdulillah. Jadi ternyata saya bisa lolos di Universitas Negeri Malang. Kalian tahu apa yang saya cari pertama kali? Saya menentukan prodi dulu. Ditanya apa sih yang sebenarnya yang mau saya jalani ini? Kan sudah terbukti nih bilang saya berkecimpung di bidang bahasa Inggris. Tapi saya orangnya mau hal baru, selalu mau hal baru. Jadi Nah, ini saya yang kayaknya jurusan IPA ke bahasa ini. Aduh. iya, saya jurusan IPA. Jurusan IPA di MIA 5. Jadi termasuk jadi kelas unggulan. Terus apa ya? Wali kelasnya Pak Ben. Halo Pak Pak Ben. Ben, Pak Benyamin Rumimbo. Terus apa ya? Kemarin itu saya pilihnya mau masuk di psikologi, mau masuk di ilmu komunikasi, kemudian mau masuk di karena saya ikut olimpiade sains, olimpiade geografi, bukan geografi, kebumian. Jadi saya mau di teknik lingkungan ITS. Sayangkan teman-teman saya anggotanya tidak terlalu Jawa pintar semua ini. Ya, Kak? Jawa ya? Jawa semua, saya tidak mau Sulawesi. Goodbye Sulawesi, gitu. Saya memang mau merantau dari dulu. Saya tidak mau di Makassar. Kemudian saya carilah mana nih yang terbaik. Ternyata mama saya mengarahkan saya di bahasa Inggris, di pendidikan sebenarnya pendidikan bahasa Inggris. Kalau guru saya menyarankan di ilmu komunikasi atau psikologi, karena memang saya punya
ada sedikit kemampuan di sana. Tapi mama tidak mengizinkan karena katanya masih kurang lah, ceritanya apa, target prospek kerjanya itu kurang dibanding pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya akhirnya di pendidikan bahasa Inggris, mencari pendidikan bahasa Inggris yang akreditasi A, tapi yang saya prioritaskan adalah di Jawa atau di Malang. Jadi saya langsung ambilnya di Malang, tidak cari lagi di Jogja, tidak cari lagi di mana. Jadi karena saya sudah menentukan pilihan bahwa yang saya pilih adalah Malang gitu. Jadi saya mencari, padahal saya belum tahu sama sekali ada universitas di sini namanya Universitas Negeri Malang. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu kalau ternyata di sini ada Universitas Brawijaya, saya tidak tahu. Tapi saya mencari pendidikan bahasa Inggris akreditasi A di Malang. Muncullah Universitas Negeri Malang. Gitu ceritanya. Akhirnya jadi yang sejak saya awal coba, gitu ya. jadi sejak awal gara-gara air itu, air yang dikejar. Karena saya pernah bilang, ya Allah saya mau tinggal di sini, entah saya kuliah di sini atau menetap di sini. Itu saya bilang, saya mau kembali ke sini, saya bilang gitu. Ternyata Allah kabulkan. Makanya kita kalau berbicara itu yang baik-baik saja, supaya bisa terjadi. Nah, lanjut Tuh, jangan cerita. sampai berkeluarga nanti di sana, Kak. Amin. Nggak tahu ini kalau jodohnya Amin. di sini. Maksudnya jodohnya siapa tidak tahu, tapi tinggalnya di sini ya alhamdulillah kalau ternyata kita menetapnya di sini. Amin. Nanti saya ke sana. Ya, Kalau saya, terus Kak, ya justru dulu apa? dari dulu memang sudah mengincar kedokteran. Karena Unhas. selain dari motivasi saya ingin jadi dokter, juga karena orang tua gitu. Anaknya ada mau satu-satu jadi dokter. Walaupun tidak semua saudara saya yang jadi dokter, Kak, tuh. Ya, kakak saya sedang kuliah, Ini ada satu. waktu itu sedang kuliah di Unhas. Makanya saya disuruh di Unhas, karena ada kakak, katanya bisa jaga. Nah, itu alasannya. Tapi sebenarnya memang Unhas fakultas kedokterannya bagus, makanya saya daftar di situ awal SNMPTN. Tapi Allah bukan kasih di Tapi situ. keinginannya kedokterannya ya, maksudnya paling targetnya adalah kedokteran. Entah itu mau di Kedokteran. mana ya kan. Nah, itu jadi poin pentingnya di sini teman-teman, kalian harus menentukan target apa gitu. Iya, Kalau saya targetnya Malang, ada entah itu universitas fokusan. apa, ada fokus. Jadi tidak ngembang mau di mana gitu. Jadi saya carinya memang Malang. Kalau Ananta carinya kedokteran gitu. Jadi saya carinya Malang dan pendidikan bahasa Inggris. Ternyata yang akreditasi terbaik di Malang itu Universitas Negeri Malang. Wih, keren. Jadi itu masuk di jurusan sastra Inggrisnya, itu masuk salah satu terbaik di Asia Tenggara tahun berapa gitu. Pokoknya ada 5 tahun ke belakang itu masuk Asia Tenggara. Promosi Kak juga saya, Kak. Ya. Fakultas Kedokteran Unmul, satu-satunya fakultas kedokteran yang terakreditasi A di Kalimantan. Iya kah? Ya. Berarti teman-teman yang mau ikut kedokteran juga bisa daftar di Unmul ya. Betulan. Ini Di kita sini juga sama seperti kita di di sini juga branding nyaman sih, Kak. universitas. Di sini nyaman karena banyak orang Mandar. Jadi culture shock itu sedikit lah kita rasakan. Culture shock. Oh iya, salah. Oke. Sorry, Bu. Sama nanti kan jadi ini kan, jadi ibu kota baru juga, ibu kota Iya, negara itu. baru. Nah, Allah arahkan ke sini karena mau jadi ibu kota baru. Ternyata Iya. ada positifnya. Ya gitu. Sampailah akhirnya saya tidak memilih pendidikan sebenarnya. Saya memilih bahasa dan sastra Sastra Inggris. ya. Kenapa? Saya tetap jadi yang kalian harus tahu, hanya satu yang saya tembak. Hanya Malang, Universitas Negeri Malang. 1, 2 prodi. Jadi 2 prodi pendidikan bahasa Inggris akreditasi A, bahasa dan sastra Inggris akreditasi B. Itu. Ya, tapi karena memang saya juga berdoanya apa? Karena memang terbatas. kalau pilih yang ketiga harus pilih Unsulbar waktu itu kan. Nah, saya tidak mau. Bukannya mengkreditkan ya, tapi mendiskreditkan itu. Tapi memang saya tidak mau di Sulawesi, gitu aja intinya. Terus saya berdoa, semoga saya
terpilihnya di yang terbaik lah gitu. Dan saya ternyata lolos di pilihan kedua. Saya senang sekali karena Nggak saya apa-apa. lolosnya di pilihan kedua. Kenapa saya senang? Karena mama saya itu di pendidikan bahasa Inggris di UNM Makassar. Jadi saya tidak suka hal monoton, tidak suka hal yang selalu meniru. Saya sukanya hal baru. Saya selalu ingin membuat hal baru, tidak suka meniru. Jadi saya paling tidak suka plagiasi. Nah, itu Meskipun kunci ya biasa bagi teman-teman kompas-kompas. semua. Kalau kita ingin berkembang, jangan di comfort zone. Jadi, betul minta comfort zone-nya. Comfort Jadi, zone, ya. ya. Jadi kita Tidak harus apa-apa. mencoba hal-hal yang baru. Betul, karena kan mama aku sudah tahu mi bilang begini, oh begini, kalau jadi guru. Ya, saya terima di pilihan kedua dan alhamdulillah. Ternyata di sini saya punya rezeki banyak, maksudnya ya Alhamdulillah. bisa meskipun akreditasi B, tapi setelah berjalannya waktu akhirnya akreditasi A. Sama kan kayak Itu Ananta. ya itu didapat kali. Jadi ijazah tetap Mm-mm. akreditasi A. Saya Akreditasi berjalan A, 1 iya. tahun di FK Unmul. Pas semester 2, alhamdulillah sudah akreditasi A. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh patah semangat meskipun dia akreditasinya kecil dulu, pasti akan besar nantinya. Siapa tahu kita yang membawa keberuntungan, kan Iya, tidak tahu. pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Tergantung dari Betul. bagaimana kita menyikapinya. Woi, mantap. Karena sebelum itu saya sempat sakit loh. Jadi Oh, sebelum lulus itu saya sempat sakit lama. Jadi alhamdulillah juga. Dan kalian harus tahu juga ceritanya itu kan teman-teman saya kalau sudah ujian nasional itu kursus nih SBMPTN. Saya enggak kursus Kak. Astagfirullah. Saking capek aku sama. belajar Saya juga karena enggak kan kursus SBMPTN, Kak. enggak kursus. Enggak Karena saya belajar apa namanya? yakin lulus Capek enggak belajar. SNMPTN itu harus. Kalau ada tuh yakin lulus Ki. Kalau saya Heeh. 50-50, 50-50. Lulus tidak lulus kalau tidak. Dan saya punya planning B. Kalian harus punya planning B. Planning A kalau lulus alhamdulillah, kalau planning B apa? Kalau saya tidak lulus ini apakah saya daftar SBMPTN atau tidak? Tapi karena saya bilang SBMPTN ini susah, saya tidak kursus lagi, saya capek lagi belajar. Aduh, karena ini apa namanya? Itu tuh merasakan entah 3 bulan Kak kejar itu untuk ujian nasional kan selama 3 tahun itu saya sering ikut lomba, jarang di kelas, akhirnya kayak keteteran ceritanya itu Iya, iya, materi. iya. Jadi saya kursus 3 bulan di Gajah Mada itu untuk mengejar ujian nasional itu Anak lomba pasti materinya. paham Bayangkan, bagaimana bayangkan tertinggal di tiga kelas. bulan. Iya, tertinggal di kelas tapi tetap alhamdulillah masih bagus nilainya karena ya masuklah peringkat 5 besar gitu. Tidak yang di atas tapi biar yang penting bisa Kak pergi-pergi gratis. Kita bisa pergi jalan-jalan terus naik Hotel pesawat gratis, pesawat diberangkatkan, hotel gratis. gratis. Aduh, mantap Yang sekali. paling Saya rindu diingat itu. kalau lomba di Mamuju, Kak, Hotel Apa? Berkah ya. Hotel Berkah sama Hotel Maleo. Kalau Iya. untuk Dispen, kalau dinas pendidikan Hotel Berkah. Kalau untuk sanitasi Kemenpu itu saya di Maleo. Jadi ada rumahku di sana. Itu Hotel Berkah sama Maleo. Kayaknya Terus anak itu Almi ke itu sana tidak anunya bayar. pegawainya. Enggak, Ji, karena tidak Oh, enggak langsung Ji ya. berhubungan langsung mereka, tidak, Hmm, Ji. Jadi Ananta ini sama saya sering sekali ke Hotel Berkah. Tapi tidak satu angkatan, jadi tidak pernah iya. ketemu. Kalau Saya kita satu lomba regenerasinya tidak. Kak Nabila di SMA 2. Ya. Dan jauh lebih baik ya. Alhamdulillah ya. Mana ada Kak. Alhamdulillah ya, tapi lebih baik Kakak lah. Ya, enggak. Saya lebih bangga dan lebih bersyukur begitu karena saya punya adik jauh lebih bersinar begitu. Jadi kan saya bisa banggakan nih adikku itu ya Yes. kan. Terus lanjut cerita itu kan di Malang ternyata bagus sekali apalagi pas lulus alhamdulillah
saya ternyata ditakdirkan di sini dan semua hal berjalan mungkin tidak mulus tapi baiklah. Saya bahkan saya Sudah 4 bisa, tahun Miki di Malang tadi. iya saya sudah bisa cetak Wis, 2 buku. terbit 2 buku di Malang. 2 buku di Malang. Pakai biaya, bukan biaya aku, ini pakai biaya siswa. Mantap. Moga juga nanti tulis buku, tunggu saja ya bukunya. Akan rilis. Oke. Gitu. Jadi banyak hal teman-teman. Kalau misalnya kita bersyukur itu dan kita usahakan, insya Allah sampai. Ya enggak? Iya. Kunci kebahagiaan itu ya bersyukur. Jangan sering mengeluh, karena kalau mengeluh ya kurang terus itu waktu. Terus juga apa? Kita itu harus selalu berbenah. Mau jadi Betul. apa? Kemudian ini tips penting. Orang tua harus paling diutamakan. Di atas Apalagi, segalanya saya orang tua. iya, pokoknya kita sebagai anak itu berusaha untuk membuat bangga orang tua lah. Ya walaupun tidak Ya, bisa kita balas semua kebaikannya orang tua, ya minimal ada kita persembahkan untuk orang tua. betul. Apalagi kita ini Jadi anak rantau toh, sering kayak rindu sama ibu tak, sering rindu sama mama tak, bapak tak. mungkin kita bisa sampaikan di sini bagaimana kerinduan kita juga sama orang tua. Iya. Apalagi saya di Malang sekarang. Terus Ananta ada di Kalimantan. Coba silakan Ananta yang sampaikan dulu rasa rindunya ke orang tuanya. Kayak reality show Ki. Tapi enggak nonton YouTube dia orang tua aku, saya Kak. Kan bisa aja dikirimkan. Oh gitu. Disuruh menonton tuh. Silahkan. Ay, bagaimana ini? Ale-ale kita gini ya. Iya, silakan. Halo ayah, ibu, kakak Ifar, adik Aaf, adik Rausyan. I miss you so much. Bahasa Jerman ya. Libidi. Kenapa? Apa yang dirindukan? Iya, sebenarnya yang paling rindu itu ya tetap masakan ibu yang paling utama. Terus apa ibuku suka sekali dia kirim foto-foto makanan. Kasih makin ini cina-cina di sini. Jadi bagaimana itu? Maksudnya apa perbedaan sih pada saat sama orang tua sama tidak? Ini apa perbedaan dasarnya? Perbedaan mendasar ya kita mencoba untuk tidak enak sama orang tua. Artinya tidak enak minta uang. Jadi berusaha untuk mandiri. Ya, makanya saya daftar beasiswa supaya meringankan beban kedua orang tua. Apalagi bukan ke anak satu-satu toh, jadi masih ada saudaraku yang lain dibiayai. Makanya itu bikin Kak tersadar, harus Kak ada penghasilan. Nah, makanya sempat juga Kak sebelum daftar ke beasiswa, semester 1-2 itu ngajar privat ke rumah-rumah. Jadi ada siswaku anak SMA, ada anak SD 2 orang. Nah, ya lumayan bisa membackup. Apa itu? 3 orang. Membackup uang bensin. Berapa ya kalau saya tahu ya kalau kan Ananta sudah dari semester 1, kalau saya baru aja ini privat Oh ya. 150.000 per orang 1 bulan. Berapa kali pertemuan ya? Ya target murah aja saya karena kan masih level bawah Kak tahu, jadi belum terlalu mau ku target patok tinggi harganya. Lumayan loh itu, bisa buat jajan, buat ini. Berapa bulan? 1 tahun itu berjalan atau berapa bulan? Putus-putus Kak, tapi ya intens. Tidak sampai, misalnya tidak per bulan itu bisa 3 kali, terus dihitung lagi bulan depan. Jadi harus sampai target, misalnya kesepakatan awal 5 kali pertemuan, ya harus entah berapa bulan ditargetkan 5 kali gitu.
Tapi ya karena kesibukan kuliahku, akhirnya di pertengahan semester 2, nggak lanjut, Mak. Jadi terbengkalai murid-muridku. Yang di jadi ada yang intens sekitar berapa bulan intens? Iya, ada Sekalinya? intens. Ada 4 bulan lah. Ya, Sampai dia alhamdulillah semester, ujian semester. luar biasa. Banyak sekali teh. Wih, katanya Ya, meningkat nilai matematikanya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, saya juga merasa begitu pada saat mengajar ini toh. Terus saya tanya lah, bagaimana deh yang online itu yang Mm-mm. kemarin saya adakan. Itu Nah bilang, alhamdulillah saya sudah bisa bahasa Inggrisku bagus nilaiku. Wis. Itu kan bangga kita, Ih, bahagia Ki. bahagia Ternyata sekali padahal gitu cuma nah kalau iya. bahagia Ki. Karena kita merasa berhasil Iya. mendidik gitu, mengajar adik-adik. Jadi Walaupun dengan ada ilmu juga seadanya. anak-anak toh, betul, ilmu yang harus di-upgrade terus. Mm-mm. Terus itu juga anak-anak yang saya ajar di rumah, jadi kan ada bimbel-bimbel begitu. Privat kan ini untuk mengisi kekosonganku kemarin nunggu sidang. Jadi saya nunggu Mm-mm. sidang sambil ngajar kemarin di rumah. Terus kita harus produktif toh. Jadi saya ambil itu. Kemudian bilang itu adik-adik, Kak, kenapa bukan kita yang mengajar kayak di SMA? Saya bilang begitu. Bilang juga, Kak, berarti selama ini salah Kak. Kan biasa itu bilang, what? Kayak salah itu pengucapannya. Adalah Iya, iya, beberapa iya. pengucapan yang salah. Terus ku perbaiki. Terus Nah bilang, maka selama ini salah Kak. Selalu itu. Tapi saya bilang, Nah bilang begitu. Jadi ada hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi ternyata justru bikin kita bahagia. Soal ada hal-hal yang bisa kita ternyata perbaiki begitu. Mm-mm. Ya begitu juga Kak. Intinya bagaimana Ki bisa bermanfaat sekaligus produktif bagi kita. Nah, makanya setelah saya tidak ikut lomba itu, tidak ikut lomba, tidak mengajar, saya fokus untuk lomba-lomba. Jadi pemasukanku dari uang-uang lomba, uang-uang kegiatan Mantap. ya, gitu. Ada berapa Pokoknya, biasanya itu? Kan Hah? tadi banyak sekali video wacana masuk, uangnya masuk banyak, Mi. Ya biasanya satu kali lomba itu, ya beda sih kalau kuliah sama SMA. Kalau kuliah kan biasa lama kita ngurus proposal tuh baru keluar. Mm-mm. Ya intinya adalah kemarin waktu ikut Kak Olimpiade Biologi kuliah, kan juara Kak di universitas. Terus mewakili Kak Unmul ke tingkat regional se-Kalimantan. Yaitu dibekali kayak 500.000 ditambah uang binaan selama selama pembimbingan. Berapa itu? Aja Ibu, aku Kak. sebut nominalnya. Berapa? Bukan tahu. Ya kami cukup. Ya, cukup lebih dari itu ya. Iya, jadi Tapi kalau belum kita cair ini dapat uang uang mapres lomba, berapa, Kak? Berapa uang lomba? nggak tahu biasanya ada, tapi kan COVID di sekarang jadi nggak kasih pikir. Nggak Semoga apa-apa, Unmul Jam. menonton ya. Iya, karena apa ya? Sebenarnya kalau kita ikut lomba, ini perbedaannya. Kalau Ananta ini masih genjot, dia punya prestasi. Kalau saya sudah kayak berhenti, Stop, Kak. stop Tapi sementara. saya bikin yang Uh-uh. lain. Jadi saya ke Bubut seperti itu. Jadi harus ada yang dilakukan. Kalaupun tidak melakukan ini, ada yang dilakukan yang lain. Gitu loh. Tetap Iya betul bermanfaat. Kak. Nggak mesti dia harus begini terus, tidak. Iya, nggak mesti Tapi ya kadang-kadang prestasi itu juga. piala atau sertifikat, nggak mesti. Tapi Hmm, bagaimana Ki bisa bermanfaat bagi orang lain. bermanfaat. Mm-mm. Itu saya pernah lah beberapa kali itu merasa bahwa kenapa dia tidak lomba dulu, kayaknya banyak sekali ini lomba dulu, kenapa saya menyia-nyiakan kesempatan itu, kenapa saya gini itu. Jadi tapi termasuk alhamdulillah sih saya masuk di finalis saja, finalis Wapres fakultas, Ya bagus. tidak lolos tapi kan mencoba toh. Uh-uh. Dan Nggak saya apa-apa. dapat, Kak Nabil ini kayaknya saya duta kemarin itu ASEAN dulu deh. Ikut lomba duta ASEAN ya. Apa finalis namanya itu? jadi iya,
ikut duta muda ASEAN Indonesia, tapi belum Hmm. rezeki. Kak ada dapat salam kemarin waktunya. Pernah saya upload foto tak tuh dari Heeh. Mapres UNY kalau nggak salah ya. Nah kenal Ki temanku. Apa dia bilang? Nah oh itu namanya Nabila ya yang ikut delegasi ASEAN itu apakah? Ya pokoknya Ya terkenal lah dulu Kak Nabila ini sampai ke Jogja. tidak Mapres lagi. juga, iya kebetulan. Alhamdulillah. Ya, Mm-mm. salam kenal. Siapa itu namanya? Bisa kapan disebut sih? Syafiq, Oh, Syafiq namanya. Taufik. Kayaknya pernah aku dengar itu deh. Syafiq Kalau Fawaz, apa di namanya ya? Lupa nama Oh, lengkapnya. Fawaz. Mm-mm. Kenal ya? Oh, itu deh. Mapres UNY ya Kak Kayaknya sekarang. kayaknya aku tahu. Entah itu delegasi mungkin di MUN kapan, model Iya, United MU, Nation kapan. kayaknya MUN. Saya pernah ikut di Bangkok dan itu dibiayai full cover sama universitas. Itu P1 keinginanku tidak terwujud Kak ke luar negeri. Ya semoga bisa terwujud Ayo tahun nanti ini sama-sama. atau tahun depan. Amin. Ayo, ayo. Amin. Ayo, Ke ayo bisa Jerman lah. kita cari. Bisa, Ya boleh. Belajar bisa bahasa kita cari Jerman dulu. program. Oke lah. Jadi ya teman-teman kita meskipun di rantau itu harus produktif, terus harus Mm-mm. bisa membanggakan orang tua dan ya jaga nama baik orang tua, jaga Mau kayak terus tanya juga Kak. ya apa Eh, kalau boleh. apa namanya mengatasi kerinduan dengan suasana Mandar, ada tuh namanya ikatan keluarga Mandar di situ loh. Nah, coba ceritakan Iya, suasananya boleh bagaimana. supaya bisa mau ada juga di situ diadaptasi di Mm-mm. karena ikatan keluarga Sulawesi Baratnya nanti masih baru di Baru 3 tahun. kalau kita sudah 5 tahun sudah masuk 6 tahun kayaknya 6 tahun. Nah, ceritanya di sini, alhamdulillah saya tergabung di Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat, IKMB, ya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat. Jadi sekarang saya alhamdulillah diamanahi sebagai sekretaris umum. Wis, mantap. Saya sekretaris umum. Nah, kalau di sini itu kita sering kumpul-kumpul, sering sekali sih kumpul-kumpul. Jadi Apa kalau itu ada kegiatan apa-apa Kak? tuh, lagi Kumpul-kumpul. banyak. Kumpulnya itu biasa bakar-bakar jagung, biasa main gitar-gitar, ada menyanyi-menyanyi lagu Mandar. Jadi disitulah letak kita meluapkan rasa rindu kita terhadap Mandar. Terus di record lah ya ceritanya di story, lagi rindu Mandar. Terus ada nih teman-teman gitar, kita menyanyi begitu. Terus kita masak. Karena Ki juga apa itu masak-masak Ki, masak loka loka Anjoroy satai, pita pepe. Hmm, banyak itu sama Bopi Api. Ay, makanan-makanan. pokoknya. Makanan-makanan yang kita bikin. Terus kemarin ini wujudnya ya, wujud nyata bahwa kami sangat bangga terhadap Mandar, terhadap budaya Sulawesi Barat. Kami buat festival anak Mandar di sini. Nah, iya. Ananta tahu itu ya? Lihat Iya itu. Kak, kulihat postingan tak itu ya. Festival Anak Mandar. Besar itu acaranya ya. Di mana itu Wih, Kak? besar sekali. Itu ada di Taman Krida Budaya. Itu Taman Krida Hmm, Budaya yang paling populer di Malang. Kita adakan wis. gitu. Kalian kalau tahu itu behind the scene ya, tidak percaya kalau itu bisa terwujud. Serius, karena itu banyak sekali orang yang menentang, bukan menentang, tapi lebih ke impossible gitu, lebih ke tidak mempercayainya, unbelievable. Mm-mm. Mereka tidak percaya bahwa ini akan bisa terjadi. Bahkan tuh selalu dengar itu Nah bilang, ah bisa aja kok kah tidak mungkin itu terjadi kayak begitu. Iya kan, apalagi Ada rantauan gitu. Mm-mm. banyak sekali itu dari kakak-kakak senior Ji atau dari teman-teman begitu, ada sekali perkataannya begitu padahal kita sudah rancang, tapi mereka selalu bilang, sering sekali bilang, ay tidak nak jalan ini, ay tidak nak jalan ini, sampai tapi saya bersikeras, saya salah satu orang yang kalau misalnya
ada apa-apa, apalagi sudah dirancang, kemudian saya setuju dan masuk akal di saya, apalagi waktu itu saya dipilih jadi koordinator acara. Jadi saya paling antusias, paling motivasi Oh, begitu paling apa? kena semprot. Motivasi. Ya, kemudian yang paling sering macam mapote-pote begitu, mapote-pote. Saya yang selalu bilang harus kita semangat dan harus diwujudkan, harus dibuktikan sama orang bahwa bisa Ki. Aku bilang begitu selalu itu. Aku bilang sama anak-anak yang tergabung di sini yang jadi pembawa, jadi yang apa masuk di acara itu. Kemudian konsepan yang itu konsep itu saya apa ya seperti di remake kayak hal-hal yang sudah pernah saya alami di event-event itu yang saya masukkan di situ. Jadi makanya terlihat wow juga gara-gara itu konsepan seperti itu. Kemudian dibantu sama ketua umum saya. Itu ketua umum sekarang, tapi dia ketupelnya itu. Jadi saya kerjasama namanya Muhammad Rizky Halim. Okay. Itu Kak. Jadi dia sebagai ketua itu selalu mendukung konsepannya saya. Kemudian dia yang itu saya waktu merancang itu itu desain panggungnya itu sama saya itu berdua dikasih bagaimana ini bagusnya. Terus kayaknya lightingnya bagus di sini deh. Terus dia bilang warna apa di bagus. Saya bilang saya minta yang warna merah. Makanya itu kayak bagus sekali. Kemudian ada red carpet. Itu kayak besar sekali itu. Itu ada red carpet. Red carpet itu saya yang request. Saya bilang harus ada red carpetnya. Tidak mau kalau tidak ada. Saya orangnya begitu. Saya nggak mau hal yang setengah-setengah, harus perfect. Iya, karena sama-sama capeknya tuh kalau setengah-setengah. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan sebenarnya. Karena waktu itu sampai kayak itu yang marah betul Kak tuh karena banyak orang yang main-main latihan. Pernah satu kali itu marah sekali Kak. Mau dekat ada kapan lagi 1 minggu baru saya itu orangnya yang adaptasi diriku karena bilang Kak anak lomba Kak tuh sering latihan dan saya itu manut ke orangnya, mau Kak juga orang seperti itu. Nah, ada kadang-kadang Kak seperti itu. Padahal tidak semua orang bisa menerima. Nah, betul, sebenarnya tidak baik juga. Cuma di situ aku bilang 1 minggu ini mau mi, jadi harus betul-betul latihan. Akhirnya itu pas Kak marah, langsung semua orang ambil bagian untuk latihan, tidak disuruh nih. Datang mama marah. Betul-betul lah capek mah sama pote-pote sudah mi bilang maka sudah mi kalau paling tidak jadi ini apa-apa enggak masalah, tidak peduli Kak bilang. Ya alhamdulillah ternyata kooperatif lagi dan membawa acara itu betul-betul wow, saya tidak nyangka kalau ternyata bisa berhasil begitu. Saya cuma bilang ya apapun yang terjadi ya itu mi, kalaupun tidak nggak masalah, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Saya mau ini bagus dan bisa gong ini namanya Mandar, namanya Sulawesi Barat. Kalau itu terwujud alhamdulillah, kalau tidak masalah. Jadi kalian nih karena kalian yang tampil terserah bagaimana caramu mengimplementasikan itu. Terus tidak disangka juga ternyata banyak sekali undangan masuk dan lebih banyak sekali orang yang berdiri ternyata. Wow. Jadi semacam memperlihatkan budaya Mandar di situ ke masyarakat Malang. Keren. Sampai itu kita dapat pujian, banyak sekali pujian yang masuk, banyak sekali yang bilang, wah keren gila sekali ini acaramu, tidak kayak impress sekali itu orang yang lihat dan bilang betul-betul ini bagus sekali. Jadi kan sebenarnya kan saya sudah tahu itu bilang apapun yang terjadi nanti ini acara bagus tidaknya yang kena itu ketua. Jadi aku bilang harus bagus karena kalau bagus ini bagus juga namanya ketua. Namanya itu temanku. Terus aku bilang saya juga tuh maksudku sebagai konsepan acara, konseptor kan bangga juga kalau berhasil. Dan ya betul-betul yang dipuji itu memang ketua. Bukan yang di balik layar ya. Tetap dia bilang ini bantuan dari teman-teman. Saya tidak merasa dia bilang sendiriku, bukan. Saya ditemani oleh banyak orang. Tapi memang untuk inti itu berdua atau sebagai kepalanya itu acara. Terus diselami sampai dibilang kalau ada acaraku di Jogja begini, kamu yang harus jadi ini. Nah bilang itu ketuaku. Iya, alhamdulillah.
Jadi banyak sekali pujian itu yang masuk. Alhamdulillah kita sebenarnya bukan mencari pujian tapi lebih ke kebermanfaatan dan kita mau melestarikan budaya Mandar. Waktu itu kita tampilkan tarian, puisi yang saya bawakan, kemudian ada kalinda, ada kemudian apa lagu sayang-sayang. Jadi hal yang masih bisa lah kita atasi, masih bisa lah kita tampilkan, tidak yang teater. Dulu itu hampir teater tapi tidak jadi. Terus kita bawa kuliner Mandar. Jadi ada bau piapi, ada lokas tai, ada pisang ngepek kalau tidak salah kayak itu waktu. Banyak sekali yang bikin anak-anak kulinernya. Dan itu baju yang kita pakai kostumnya langsung dari Mandar, dari mana itu? Dari Mamuju, temanku yang punya salon. Jadi itulah enaknya kalau kita banyak relasi tuh, banyak bisa. Oh, ada teman tak pas salon, bisa kirimkan, dan itu sudah di-porting nih. Bayangkan berapa kostum saja, 5 juta. Itu acara tidak lebih 30 juta itu habis. Dibantu sama Kak Ilham itu dari anaknya Pak Gus. Jadi banyak sekali itu. Nah, aduh capek betul-betul, itu hampir 8 bulan kita latihan. Dan sekali hasilnya, alhamdulillah. Itu capek tak sempat terbayang. juga diceritakan di sini tuh. Anak-anak Malang ini bikin acara besar nih. Jadi iya kan, siapa yang cerita? Sampai sini. Pokoknya di sini anak-anak Mandar Tong di sini. Oh, dan alhamdulillah. Memang lagi saya pantau juga itu hari Instagramnya apa namanya IKMSB ya Kak. Keren. Kak Nabila juga sering posting toh. Makanya aku tahu sekali juga. Sering baru itu juga solid, ikatan kita kayak kuat sekali begitu. Jadi kalau ada yang begini kayak kemarin tuh ada lulus gitu ya, dibikin lagi flyer kan, itu bentuk-bentuk ucapan yang meningkatkan motivasi kayak gitu. Terus sering kumpul-kumpul, dan sekarang ini kan kabinet baru ceritanya, pengurusan baru. Jadi kita lebih mengutamakan di SDM-nya, maksudnya lebih mengutamakan solidnya. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan, jauh lebih solid lah ini sekarang dari dibanding sebelumnya. Kalau saya baru Kak 2 tahun ini baru Kak 2 tahun di IKA Masulbar namanya di sini, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Nah jadi baru 3 tahun sih terbentuk, dan baru Kak bergabung 2018, berarti sekitar 2 tahun. Sekarang jadi Kak sekarang Kak, Kepala Departemen Jaringan dan Kerjasama. Ya, begitu masih sedang merintis lah. Kalau bagus di situ itu insya Allah bermanfaat juga. Terus kan itu bikin Kak juga ada juga di sini sama teman-teman, itu ada memang proker tahunan namanya Sipaita. Itu yang kayak kaderisasi begitu. KPSDM dia di sini namanya. KPSDM. Ya. Di situ materi Mandar, tentang Mandar, kemudian bagaimana kita harusnya di perantauan seperti apa begitu. Ya, jadi itu intinya kalau anak-anak rantau yang pergi ke Malang langsung join saja ke IKMSB Malang. Ya, IKMSB. Kalau ke Unmul bisa di IKA Masulbar. Ya. Seperti itu. Seru ya ceritanya Kak malam ini. Iya, seru. Jadi ya alhamdulillah lah kita bisa lah membawa nama baik Masulbar ini, dan tidak cetek-cetek ceritanya, tidak kaleng-kaleng. Nah bilang Ainur kan mahasiswa bukan kaleng-kaleng ya. Ya jangan ragu untuk kalau kita ini sebagai anak rantau, apalagi daerah itu termasuk daerah yang dibilang belum terlalu kota, bahasa halusnya kampung ya. Nah, jadi jangan malu untuk pergi ke kota besar, untuk merantau. Nah, buktinya banyak orang kok ya. Contohnya ya bukan untuk menyombongkan diri kita sama Kak Nabila ya. Bisa berprestasi masing-masing di fakultasnya, bahkan sampai ke nasional juga bisa. Jadi tidak ada istilah anak kampung tidak bisa.
Tuh. Kami ini anak kampung loh. Tapi tidak kampungan. Iya. Ya, jadi kalian bisalah percaya diri saja, jangan terlalu insecure. Ya, itu sekarang yang tren insecure. Insecure. Jadi ya, lewati saja rintangan untuk teman-teman adik-adik yang sekarang menghadapi SBMPTN atau UTBK seperti itu ya. Semoga lolos, amin. Semoga banyak yang Amin. diterima. Kalau belum diterima, belum, bukan gagal ya istilahnya, tapi belum diterima, belum rezeki, cari lagi. Oh iya, saya sedikit lagi. Saya mau cerita yang planning B-ku, yang tadi aku bilang. Saya punya, bukan SBMPTN, tapi saya bilang saya mau ke Kediri. Kalau saya tidak lulus, saya akan ke Kediri, kursus selama 1 tahun, untuk apply beasiswa di Australia. Oh iya. Bayangkan, ceritanya saya tidak lulus di Indonesia, jangan misalnya ke luar negeri Pak saya. Gitu kan. Jadi kayak, apa ya? Nggak mau sekali di Sulawesi, Aduh, Di. Nggak. Nggak tahu, tapi nggak tahu nanti, nggak tahu ya rezeki atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi, apa ya? Mau saya itu kayak pulang kampung. Ya. Iya, enak sekali itu dirasa kok pulang kampung, Ki. Naik pesawat atau naik kapal laut. Jadi, Betul. Terus bukan itu bukan Nabila, bukan dia cinta ke ini Sulawesi. orang Malang datang. Iya. Orang Malang datang, gitu kan? Iya. Pasti Ananta udah bilang, orang Samarinda datang. Iya, pasti. Tahu. Jadi ya, terus tanya Kiu, paling banyak pertanyaan itu. Di kapan Ki datang, nak? Kapan pukul lagi pulang? Itu di situ ya, dulu ya. Saya tuh kayak, kalau kapan datang nggak masalah, tapi kalau kapan pulang. Kapan pulang? Kenapa dong? Paling tidak kusuka itu pertanyaan, kapan pulang? Kenapa suruh kapan pulang? Iya. Terus udah bilang mama aku, saya paket Mi itu pertanyaan Sepaket. kapan pulang, nah bilang begitu. Jadi kapan boleh pulang? Piram buku malayar. Ya. Dan ya. apa biasa Ki bawa oleh-oleh kalau pulang tuh? Bagi-bagi lagi Ya, ke guru, ke tetangga. tapi kemarin ini terakhir waktu corona ini enggak bawa oleh-oleh. Iya Pak, susah keluar beli tuh. Saya sempat, jadi pulangku terlama selama kuliah itu, ini nih pas corona 3 bulan. Wih, saya enggak pulang tuh kodong. Dan paling cepat itu dulu 10 hari. Alhamdulillah saya sudah dapat gelar unofficial. Dapat di Mandar gelarnya. Iya, dapat Mandar, di Mandar. Mau tahu ini waktunya itu tuh pernah Kak bilang, mau sekali kayak saya itu sudah skripsi, sudah ujian, mama aku kuliah, orang tua aku kuliah, ceritanya, mama ternyata dikabulkan sama Allah gara-gara ini corona. Bisa Kak lihat langsung mama aku sama bapak aku sidang, terus bisa Kak di situ sama keluarga aku, sama adikku, sama ponakanku, sama Alhamdulillah bilang kata, tidak aku sangkanya ini apa yang aku bilang dulu, itu yang terjadi. Jadi apa yang dipikiran ke kita itu, apa yang kita doakan itu, nggak tahu akan sampai gitu pada akhirnya. Makanya doa baik-baik dari sekarang. Baik. Terus berpikirlah yang baik-baik. Iya, dan lakukan tindakan yang positif. Nah, betul. Jadi Ananta ini sekarang jomblo ya? Insya Allah. Iya, jomblo. Wih, insya Allah berarti ada kemungkinan tidak. Tidak, jomblo fisabilillah. Jadi ini teman-teman untuk yang di luar sana yang cinta kagum sama Ananta, ya bisalah menyimpan potensi-potensi. Waduh. Apa namanya, memperbaiki diri untuk bisa bertanding dengan teman-teman adik. Ya, sama-sama kita ya. Ya, saya. Terus. Tapi follow me dulu Instagramku. Ya, follow. Apa Ananta? Ananta Buana. Tanpa spasi. Ananta Buana. Saya @NABBSLLL. Nabsel. Jadi ada 3 L-nya. Agak ribet memang, tapi cari Nabila Harun. Nanti kita taruh di sini,
di tapi mau lagi diedit capek kan edit Pakai HP gimana edit atau laptop? nggak tahu makanya nanti Hmm. ya oke. Seperti itu dulu Oke. teman Hah? kita, apa yang mau disampaikan terakhir Ananta? Closing statement ya? Iya, untuk saya, kemudian untuk Ananta ke depannya, terus untuk yang nonton ini. Ya, pada seluruh teman-teman, saudara-saudara saya sekalian, resmi Teng. Ya, jangan ragukan kemampuan diri kita. Karena setiap manusia itu diciptakan dengan potensi yang sebaik-baiknya oleh Allah. Nah, selain itu kita makhluk yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah dengan tugas yang terbaik pula sebagai eh, sebagai Pembawa apa namanya restorasi. khalifah di muka bumi ya. Makanya kita perlu memperbaiki diri agar bisa menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri dan teruslah berprestasi agar bisa menebar kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, itu dari Ananta. Untuk Kak Nabila. Oke, kalau Kak Nabila, pesan saya yang selalu saya sampaikan kepada Kak Nabila, jaga kesehatan di tanah rantau Kak ya. Mm-mm. Ya Pak, sempat sakit Pak, bikin Terbang ke perawan kalau kaki sakit ya. lagi. Mm-mm. Astagfirullah. Nah, itu ya. Cepat mi Iya. wisuda, wisuda langsung atau online pakai toga. Harus kirim fotonya ke saya, pasti aku upload. Dan insya Allah dapat yang terbaik. Entah itu pekerjaan, jodoh, atau apa. Terus untuk Nanta sendiri, untuk dirinya Nanta. Apa untuk diriku ya? Untuk diriku, semoga itu cita-cita yang belum terwujud bisa segera terwujud. Misalnya ke luar negeri, lolos jadi finalis Mapresnas, Kalau kemudian bisa jadi Wapres nasional. amin, ya. Kemudian cepat lulus jadi dokter, jadi spesialis kandungan, amin ya. Kamai itu Uh-uh, catat ini. kandungan. Bakmi, kata Iya. lek bakmi. Mm-mm. Terus apa lagi? Ya, intinya ya Itu yang terbaik lah yang bisa saya. saya kasih kepada diri saya dan orang tua Tuh. dan seluruh Oke. keluarga. Oke, kalau saya bilang itu Mm-mm. karena ini untuk Ananta dulu balik kan tadi dibalik untuk Ananta saya doakan semoga cepat eh, ini COVID berakhir, akhirnya uangnya cair, Amin. terus saya ditraktir. Habis beasiswa kita kak. Nanti pi Oh, iya. belum cair. Satu kali cair Terus pi. kali terus apa lagi ya? Semoga ya itu apa yang dicita-citakan terwujud, kemudian Amin. eh, bisa cepat pulang ke kampung biar Amin. kita bisa ke kampung lagi, terus bisa ke pantai apa itu kemarin pantainya Pelabuhan gitu di Pelabuhan Pelabuhan. gitu. Nanti, lupa tadi di share screen. Kemarin itu terus Ada videonya sini loh. jadi Mm-mm. terus apa lagi ya? Ya semoga dapat juga yang terbaik ya, jodoh, karir semuanya yang terbaik. Jodoh masih Terus lama kayaknya. jadi karena masih jadi Ya tapi saya tuh kayak Kainur bisa cepat. iyo Mm-mm. tergantung keinginan. Terus untuk saya ya semoga yang terbaik juga. Terus untuk saat ini Amin. ya dapat ya semoga jodohnya ya, semua calonnya misalnya itu Wis, segera salah jodoh nih serius nih kalau salah jodoh. ya segera Amin. disegerakan. Amin. Terus bisa S2 dengan beasiswa. Oh, terus ya bisa membahagiakan keluarga lah, orang tua, terus bisa mungkin jadi dosen atau apalah. Ya, Amin. itulah Amin. karirnya yang tidak terlalu kuras waktu di tempat. Amin ya rabbal Terus untuk alamin. teman-teman yang nonton ini,
seperti kata Nanta, kalian harus percaya diri dan harus bersyukur dengan apa yang kalian miliki dan jangan pantang menyerah. Teruslah melakukan hal terbaik dalam hidupmu karena hidup memang sekali, tapi manfaatnya ingin berkali-kali. Iya. Oke, itu dia dari saya, Nabila Haruna. Dan saya Muhammad Ananta Buana Burhan. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Nabila Haruna. Dan YouTube Muhammad Ananta Buana. Dan komen, like video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Potong.